Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin kue basah lagi nih teman-teman. Nah, kali ini aku mau bikin kue nona manis gula aren yang rasanya enak banget. Cara buatnya juga sangat mudah dan satu resep ini pun hasilnya jadi banyak banget loh teman-teman. Cocok nih buat ide jualan ataupun sebagai sajian bersama keluarga. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk langsung aja ke cara pembuatan. Yang pertama, siapkan panci memasak, masukkan 170 gram gula aren, 30 gram tepung maizena, kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam, selanjutnya 300 ml santan. Nah, untuk santannya di sini aku pakai santan instan ukuran 65 ml yang ditambahkan air. Aku pakai 1 bungkus ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tepung maizenanya larut. Dan kalau udah langsung aja nyalakan api kompornya. Kemudian ini kita masak sampai mengental dan meletup-letup. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup. Lalu matikan api kompornya dan ini kita sisihkan. Kita lanjut ke bahan kedua. Siapkan wadah, masukkan 130 gram gula pasir, 1 butir telur suhu ruang. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, kalau udah selanjutnya tambahkan setengah sendok teh vanila, boleh menggunakan vanili bubuk ya. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan juga 300 ml santan. Untuk santannya di sini aku juga menggunakan santan instan ya. Dan ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau udah selanjutnya kita campurkan ke dalam panci adonan gula aren sambil disaring ya teman-teman supaya tidak ada tepung yang bergumpal. Lanjut diaduk kembali sampai tercampur rata. Nah, untuk mengaduknya teman-teman bisa juga gunakan chopper atau blender ya supaya mengaduknya jadi lebih cepat. Dan kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Siapkan lagi panci memasak. Masukkan 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung maizena, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanila, boleh menggunakan vanili bubuk. Dan yang terakhir tambahkan 400 ml santan. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh bubuk putih makanan yang ditambahkan dengan sedikit air hangat. Ini tujuannya supaya warnanya jadi lebih terang ya teman-teman. Kalau teman-teman gak punya bubuk putih ini juga bisa di skip aja. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian nyalakan api kompor, ini kita masak sampai mengental sambil diaduk-aduk ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Kalau sudah mengental seperti ini, segera matikan api kompornya, dan ini bisa langsung kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau botol kecap ya. Langkah berikutnya siapkan cetakan. Di sini untuk cetakannya aku pakai yang besar karena cetakan ini kan ada 2 ukuran ya teman-teman, ada yang besar dan ada yang kecil. Di sini aku pakai yang besarnya, kemudian dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Nah, kalau udah langsung aja kita tuang adonan ke dalam cetakan dan ini dituangnya tidak sampai penuh ya teman-teman. Dan di tahap ini aku juga sudah mulai panaskan kukusannya. Kita panaskan kukusannya sampai airnya benar-benar mendidih. Kalau udah langsung aja kita semprotkan adonan putihnya di tengahnya seperti ini.
Nah, ini kelihatannya adonan putihnya terlalu kental ya teman-teman, jadi agak sedikit susah disemprotkan. Kelihatannya pun jadi kurang rapi ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa tambahkan sedikit air, kemudian diaduk kembali sampai rata. Nah, ini setelah ditambahkan air jadi lebih mudah disemprotkan dan tampilannya pun jadi lebih cantik. Kalau udah langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, kalau teman-teman pakai kukusan yang bulat, tutupnya dilapis dengan kain bersih ya. Ini kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, ini kuenya udah matang. Tuh hasilnya cantik ya teman-teman. Oke, langsung aja kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini jangan langsung dikeluarkan dari cetakan ya teman-teman kalau suhunya masih panas, karena nanti ini bisa rawan rusak. Kita biarkan dulu sampai suhunya hangat atau dingin. Nah, kalau sudah dingin langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Caranya sangat mudah ya, cukup ditekan bagian sampingnya seperti ini, kemudian dibalik. Tuh, keluarnya gampang ya teman-teman, karena cetakannya pun sudah dioles dengan minyak goreng. Hasil kuenya pun rapi dan cantik ya. Oke, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Kemudian untuk pemanisnya di sini aku kasih hiasan daun pandan di tengahnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia kue nona manis gula arennya udah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang ya teman-teman. Oke, langsung aja kita review kue nona manis gula aren yang aku buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya cantik banget, hasilnya juga rapi ya. Satu resep ini hasilnya jadi 28 buah dengan ukuran cetakan yang aku pakai. Kalau teman-teman pakai cetakan yang lebih kecil, hasilnya pun pasti jadi lebih banyak. Dan untuk rasanya, ini rasanya beneran enak banget. Tekstur kuenya juga super lembut, manisnya pas, gurihnya juga sangat berasa. Dan untuk bagian putihnya, ini lumer di mulut ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget dan recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.